Selamat datang di channel Sahabat Randy. Untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Seperti biasa, di episode kali ini, saya akan membahas alur cerita Tensei Shitara Slime Dataken versi novel. Terima kasih. 大丈夫。僕最強だから。Demon Lord Charilon menatap langit, ekspresi tegang di wajahnya. Jauh di luar sana, dia bisa merasakan bola energi magis yang besar dan terkonsentrasi, auranya begitu kuat sehingga pemiliknya bahkan tidak repot-repot untuk menyembunyikannya. Itu harus menjadi sesama Demon Lord Milim. Dia jelas siap untuk bertempur, dan targetnya adalah negara ini. Menukik lebih cepat daripada kecepatan suara, Milim berhenti dengan cukup dekat. Tepat di atas kastil Charilon. Deklarasi yang terjadi dibuat pada suara yang memekakkan telinga. Biasanya dibuka seperti ini. Ahaha, aku Milim Nafa, seorang Demon Lord. Dan pada saat ini, aku dengan ini menyatakan semua fakta dan perjanjian yang dibuat antara diriku dan Demon Lord lainnya dibatalkan dan tidak berlaku. Itu termasuk setiap hal dan semua fakta yang dibuat dengan Demon Lord Charilon. Aku juga menyatakan perang padanya, jadi, bagaimana kalau kita bertemu lagi seminggu dari sekarang? Semoga sukses mencoba, mencari cara untuk berurusan denganku. Ahahaha, sebagai Demon Lord dan Beastmaster dari kerajaannya, Charilon mendapatkan sakit kepala hanya dari pernyataan sepihak ini. Apa yang dipikirkan wanita dungu itu? Dia merenung, tapi dia bisa memperbaiki ini nanti. Untuk saat ini, dia perlu memberikan perintahnya. Semua prajurit dari kerajaan, berkumpullah di sini sekaligus. Perintah itu dilakukan dengan tergesa-gesa. Di saat lain, seluruh Beastmasters Warrior Alliance, dipimpin oleh para pemimpin mereka sebelumnya, 3 Lycanthropir, berkumpul di alun-alun besar di depan kastil. Tuanku, kata Golden Snakehorn Alphys, kita semua hadir, kecuali Gruesit. Benar, Charilon mengangguk dengan bijaksana. Satu momen itu sudah cukup baginya untuk menenangkan pikirannya. Dalam waktu seminggu, ia dengan muram memulai ketika pasukannya dengan sabar menunggu pidatonya, bahwa Milim akan datang untuk menyerang kita. Si bodoh kurang ajar telah meninggalkan semua perjanjian yang dibuat dengan Demon Lord lainnya, bahkan sudah repot-repot untuk mengadakan Walpurgis untuk membuatnya resmi. Ini berarti dia telah membuat musuh dari semua 10 Demon Lord besar lainnya yang memerintah wilayah. Itu hanya di luar pemahaman. Milim selalu suka menggerakkan hati sedikit terlalu cepat. Tetapi dia bisa licik dan bijaksana dalam berpikir, aku hanya bisa berasumsi sesuatu telah terjadi sehingga mendorongnya untuk melakukan tindakan. Petik 2. Tidak seorang pun di antara yang hadir meragukannya. Mereka bisa mendengar Milim dengan cukup baik dari sana. Tapi itu semua tampak tidak nyata sehingga banyak di antara mereka yang tidak bisa menebak bagaimana harus merespons. Jadi, kata Alphys dengan tenang, bagaimana para Demon Lord lainnya bereaksi? Frey dan Clayman tidak percaya sepatah kata pun tentang itu, balas Charilon. Valentine sama tidak responsifnya seperti biasanya, dan Ramirez terlalu sibuk membual tentang wali barunya, atau yang lainnya untuk mendengarkan kata yang aku katakan. Rekan senegaranya, Guy, mungkin tidak terlalu peduli, dan aku membayangkan 3 lainnya sama-sama tidak tertarik. Tentu saja, jika Milim dan aku benar-benar terlibat dalam perang, mereka tentu akan dipaksa untuk mempercayainya. Itu tidak terdengar seperti Charilon memiliki banyak sekutu untuk diandalkan. Kalau begitu perang adalah satu-satunya pilihan, Jenderal, seru Sufia, Snowy, Tiger Claw. Dan untukku, aku sudah mendapat tiket untuk barisan depan. Obio, Black Leopard Fang dan seorang pria yang dikenal membiarkan hasratnya untuk bertempur mendapatkan yang terbaik darinya, bangkit. Sufia, katanya, kamu bisa begitu optimis hanya karena kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Demon Lord Milim. Aku tidak bisa menyatakan ini dengan lebih jelas, dia berada pada level yang berbeda dari orang lain. Seluruh Warrior Alliance tidak mungkin bisa mengalahkannya dan hanya akan dihancurkan dalam hitungan detik.
Petik 2. Pengalamannya sebelumnya dengan Milim memberinya alasan untuk berhati-hati. Mengambil pendekatan yang lebih analitis untuk ancaman ini. Sejauh yang dia ketahui, pertarungan apapun akan berarti kekalahan cepat bagi mereka. Aku senang melihatmu bertindak lebih dewasa, Pobio, kau tahu kekuatan Milim. Aku tidak punya alasan untuk meragukanmu. Jadi, menurutmu siapa yang lebih kuat? Milim atau diriku? Pobio mengernyit pada pertanyaan cepat Charilon. Dia mengambil waktu sejenak, untuk menenangkan diri, lalu menatap mata tuannya. Tidak mungkin bagiku, Tuan Charilon, untuk memperkirakan kekuatan penuh dari 2 Demon Lord. Namun, tidak sopan untuk mengatakannya, aku dapat memberitahumu bahwa Demon Lord Milim hidup sesuai dengan julukannya, The Destroyer. Dia menghindari memberikan jawaban langsung, tetapi Charilon bisa membaca yang tersirat dengan cukup baik. Sungguh, kalau begitu, dia lebih kuat dari diriku. Dia tertawa geli. Maka mungkin, ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan kepada kalian semua, betapa kuatnya Beastmaster yang sebenarnya. Ini, sejauh menyangkut Charilon, bisa menjadi peluang emas. Dan dia juga tidak terlalu mempercayai kekuatannya sendiri. Dia tahu, dengan kepastian yang masuk akal, bahwa Milim kemungkinan lebih kuat daripada dia. Tapi, kamu tahu, pada akhirnya, jika aku berbalik dan melarikan diri dari musuhku hanya karena kekuatan mereka, akankah aku benar-benar layak disebut Demon Lord? Plus, kau ingin aku memberikan kesempatan untuk melawan salah satu Demon Lord yang paling legendaris yang pernah ada. Aku tidak akan pernah mengabaikan kegembiraan sebanyak itu. Sekarang darahnya terpompa, jantungnya menari-nari di tulang rusuknya. Milim adalah pilar kekuatan. Salah satu Demon Lord tertua dan terlepas dari penampilannya, seseorang yang membuat takut hampir semua orang dengan denyut nadi, dan dia akan bisa melawannya. Mustahil untuk tidak antusias. Orang tuanya mengatakan kepadanya, sebagai seorang anak, sebuah dongeng tentang seorang putri naga yang memerintah sebagai tiran atas kerajaannya. Mungkin itu tentang Milim, mungkin itu tentang orang lain. Tetapi saat itu, kata-kata orang tuanya kepadanya adalah, buatlah sang putri naga terbakar api amarah, dan bangsamu akan hancur berantakan. Jangan terlibat dalam konflik dengan sang putri naga, bagaimanapun caranya. Charilon selalu menganggap mereka konyol. Kerajaan Bisrazania adalah salah satu dari negara adikuasa kontinental, yang membanggakan hamparan luas tanah yang melimpah. Mereka adalah orang-orang yang suka berperang, dan lebih dari separuh penduduknya dapat menyebut diri mereka prajurit. Militernya dengan mudah setara dengan wilayah kekuasaan Demon Lord lainnya, dan karena Charilon menjadi Demon Lord, beberapa abad berikutnya telah menyaksikan kekuatannya tumbuh lebih jauh. Tidak ada yang perlu ditakuti. Charilon yakin akan hal itu, dan mendapatkan kesempatan untuk sepenuhnya mengekspresikan kekuatannya, membuat nafsu darahnya membakar putih panas di dalam dirinya. Tetapi, sebagai raja suatu bangsa, ia tetap cukup tenang untuk memberikan satu perintah lagi. Milim akan sepenuhnya menjadi buruanku. Di sepanjang garis itu, jika dia membawa pasukan bersamanya, aku memerintahkanmu untuk terlibat dalam pertempuran. Tetapi jika Milim datang sendiri, aku ingin kalian semua mengungsi dari negara itu sekaligus. Kalian terjebak dalam pertarungan di antara kami, aku jamin itu akan menyakitkan bagimu. Tetapi, tuanku, izinkan saya untuk bergabung dengan Anda. Tuan Charilon, kita harus diam, teriak Charilon, memotong keluhan 3 licantropir. Aku satu-satunya dari kita yang bisa membuktikan lawan yang layak bagi Milim Nafa. Kalian semua harus mencurahkan lebih banyak perhatian untuk melindungi orang-orang kami. Kamu dilarang ikut pertempuran. Karena isyarat, Charilon melepaskan sepenuhnya auranya, menggunakannya untuk menyerang setiap iblis tingkat tinggi agar setuju. Kekuatannya saja cukup besar, sehingga tidak ada yang berani keberatan. Segera, semua orang di sana berlutut dan menyatakan kesetiaan mereka. Percayalah kepadaku, aku akan menang untuk kita semua. Rao. Plaza itu bermandikan sorak-sorai. Iblis dan pengikutnya semua memandang ke Tuan. Mereka menderu dengan gembira. Butuh sedikit waktu berharga bagi bangsa ini untuk memutuskan arahnya. Sejak saat ini, kerajaan Beast terjun ke mode perang penuh. Setelah diputuskan, para Beast mulai bekerja dengan cepat.
Dalam waktu singkat, evakuasi orang-orang yang tidak berperang dimulai. Itu akan berjalan cukup cepat. Untuk diselesaikan dalam waktu seminggu yang singkat. Katakan, Charilon merenungkan ketiga jenderal terdekatnya, bukankah itu ide yang bagus untuk berunding dengan Slime itu di saat seperti ini? Namanya Tuan Rimuru, Tuan. Tanya Alphys. Ah ya, itu namanya. Katakan padanya untuk membeli minumannya yang lezat, karena kita akan mengadakan perayaan kemenangan yang luar biasa. Hihihi, saya menantikannya, tuanku. Warga harus dievakuasi ke hutan Jura. Kalau begitu, semuanya, aku meninggalkan itu di tanganmu yang cakap, Alphys. Dengan perintah itu, puluhan ribu penduduk Razanian sedang dalam perjalanan menuju Tempest, di bawah kepemimpinan Alphys yang waspada. Semua yang akan tinggal di negara itu adalah Charilon, Sufia, Pogio, dan sekitar 20 anggota Warrior Alliance yang melayani mereka. Pertempuran yang ditakdirkan dengan Milim akan datang, tetapi untuk sekarang, mereka puas dengan diam-diam menajamkan taring mereka. Hari itu tiba. Charilon menatap gunung suci yang menjulang di belakang istananya. Percaya diri dengan kekuatannya. Lalu dia berdiri, siap untuk bertarung dengan Milim. Hari ini akan menjadi hari ketika aku membuktikan kepada dunia bahwa aku yang terkuat. Berjuanglah demi kita, Tuan Charilon. Sufia mengangguk. Setelah kami yakin Lady Milim sendirian, kami akan mundur ke tempat yang aman juga. Aku tidak membencimu, Milim. Kurasa, kami bisa menjadi teman baik. Sayang sekali, Charilon hanya nyaris membisikkan kata-kata itu. Bahkan dalam kondisi terbaik, sekalipun, akan sulit bagi siapapun untuk mendengarnya. Tetapi mereka sepenuhnya padam oleh suara Milim ketika terbang sambil beriak melintasi medan perang. Perlahan, Charilon menggunakan sihir terbangnya. Tepat ketika Milim tiba, tanpa satu kata pun di antara mereka, pertempuran pun dimulai. Pertama, yang mengawali pertempuran itu, tinjunya dipenuhi energi yang sekuat. Tenaga dikumpulkan, cukup untuk menahan Milim. Tetapi serangan itu gagal. Merusaknya, seolah-olah tubuhnya hanya menolak untuk menerima pukulan. Kulitnya dilindungi oleh multi-layer barrier, memukul mundur semua serangan fisik. Dengan napas ringan, Charilon menyebarkan auranya, penuh dengan semangat juang. Saat dia melakukannya, dia mengerahkan serangan multi-layer sendiri. Mencungkilnya, setiap pukulan memiliki simpanan kekuatan tebasan yang besar. Ketika menyerang Milim, dan tak satu pun dari mereka yang cukup untuk menempatkan satu luka pun padanya. Pukulan yang diberikan roh hanya menjatuhkan beberapa lapis penghalang, gagal mencapai tubuh aslinya. Bahkan dengan es di lubangnya, tombak White Tiger Blue Dragon yang dipegangnya, pedang tema Milim menyerap setiap pukulan. Meskipun tubuhnya kecil dan kekanak-kanakan, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk sepenuhnya menahan kekuatan Charilon yang tak terhitung banyaknya. Pedang tema ini adalah bilah yang tidak menyenangkan, pedang panjang melengkung yang cocok untuknya. Dan bersinar putih kebiruan, pedang itu legendaris, pedang yang telah menewaskan banyak Magic Bond dan Demon Lord pada masanya. Dia menarik pedang itu. Dengan bunyi klik lidah, Charilon jatuh kembali, mendapatkan kembali keseimbangannya. Bentrokan awal itu cukup untuk membuatnya merevisi pendapatnya tentang Milim. Dia tidak punya niat untuk menertawakannya sebelumnya, tapi ini di luar dugaan. Dia belum benar-benar serius tentang pertempuran itu, tetapi dia masih belum tahu seberapa dalam kekuatan Milim. Dia, secara naluriah menyadari sekarang bahwa ini bukan saatnya untuk meninggalkan apapun dari meja. Dengar, Milim, kenapa kamu melakukan ini? Pertanyaan itu disambut dengan diam. Sesuatu yang aneh tentang ini baginya. Dia, nyaris tidak terlihat di sana secara mental, hampir bertingkah seperti ada orang lain yang mengendalikannya. Biar saya tebak, apakah seseorang mengambil alih pikiran Anda? Jika demikian, itu sangat disayangkan. Aku ingin kamu menaruh hatimu dalam hal ini sehingga aku bisa mengalahkanmu dan membuktikan bahwa aku yang terkuat. Perlakuan diam, mungkinkah itu benar-benar? Lalu, Charilon menyeringai. Yah, itu tidak masalah. Saya akan menang bagaimanapun juga. Gagasan tentang Demon Lord Milim yang otaknya diambil alih tampak seperti lelucon yang menjijikkan baginya. Tapi dia bertingkah aneh, cukup aneh sehingga dia tidak bisa menolak gagasan itu sebagai fantasi belaka. Jika itu masalahnya, maka apapun
Penyebab dari pergantian kejadian yang sangat aneh ini, Charilon tahu tidak akan ada negosiasi dengannya. Ini adalah pertarungan sampai mati, murni dan sederhana. Jadi, tanpa ragu-ragu, pertama-tama sebagai Magic Bond, kemudian sebagai Demon Lord, setingkat demi setingkat, ia melepaskan kekuatannya. Sesuai dengan namanya Beastmaster, Charilon adalah makhluk tipe singa. Raja, binatang buas, memimpin semua binatang buas adalah dirinya. Beast Transform, keterampilan intrinsik yang dimiliki semua spesiesnya, sekarang lebih kuat dari sebelumnya, berubah dalam dirinya menjadi keterampilan unik Royal Beast. Begitulah bentuk yang dimiliki Charilon sekarang, raja dari semua makhluk baik yang jahat maupun magis. Kepalanya adalah kepala singa yang bangga, tubuhnya sekuat gajah. Lengannya sekuat beruang tetapi membual ketangkasan simian. Kakinya lentur, sama kuatnya dengan yang ada di keluarga kucing, dan di punggungnya, ia menyandang sayap elang yang besar. Semua keuntungan hewan alami ini menyatu satu sama lain dengan cara yang paling indah, ditutupi bulu keperakan yang keras. Dia dilindungi oleh peralatan kelas legenda, yang terbaik di sana, hanya dapat diperoleh dengan mengembangkan senjata dan armor kelas unik milik seseorang selama bertahun-tahun. Di kepalanya ada sebuah mahkota, seekor burung besar menghiasi tepiannya. Di pinggangnya, ikat pinggang berhias permata berasal dari kura-kura basal hitam. Di tangannya, tombak White Tiger Blue Dragon. Semua ini diresapi dengan kekuatan magis yang mengalir dari tubuh Charilon sendiri, membiarkan mereka sepenuhnya melepaskan kemilau dan kekuatan mereka. Kekuatannya luar biasa, tak tertandingi sebelum transformasi. Ini, tanpa diragukan lagi, itu adalah wujud sejati dari Demon Lord Charilon. Mata Milim berbinar sejenak saat melihat itu, cukup lama sehingga menarik perhatian Charilon tetapi cukup pendek sehingga dia bertanya-tanya apakah dia membayangkannya. Sekarang, Milim, katanya, mengabaikan pemikiran itu. Aku benci mengatakannya, tapi karena aku telah menunjukkanmu wujudku ini, aku khawatir aku harus memintamu untuk pergi, oke? Sayang sekali, tapi selamat tinggal. Tidak ada ruang untuk sentimentalitas di medan perang. Saat dia meneriakkannya, Charilon memfokuskan semua kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya pada pedangnya. Di tanah, beban energi yang cukup akan cukup untuk mengoyak bumi, menghancurkan apapun di sekitarnya. Bahkan sekarang, sisa-sisa aura memenuhi udara seperti bara yang terbakar, cukup panas untuk membakar atmosfer itu sendiri. Bersiaplah untuk menghilang dari dunia ini selamanya. Beast Roar, ini, pada dasarnya, sebuah meriam partikel yang menembakkan kekuatan sihir. Ujung White Tiger Blue Dragon sekarang hilang, dikembalikan ke partikel magis. Kompositnya, itu adalah langkah finisher Beastmasters Ultimate, yang bisa membuat semua yang ada di depannya menghilang tanpa jejak di tanah. Biasanya, kekuatannya tidak mulai menghilang sampai sekitar 300 kaki dari titik peluncuran. Secara bertahap akan bubar sebelum mencapai titik akhir, 1/1/4 mil. Jauhnya, itu adalah langkah jarak jauh yang dimaksudkan untuk menangani gerombolan musuh, dan sekarang dia memfokuskan seluruh kemarahannya pada satu sosok. Itu adalah pertama kalinya dia melakukan hal semacam itu dengan Beast Roar, tapi Charilon benar-benar yakin tidak ada yang bisa selamat dari ledakan seperti itu. Dia memberikan segalanya, tidak membiarkan, tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Selanjutnya, itu berisi kekuatan penuhnya. Dia bisa merasakan jumlah magikule mengalir dari tubuhnya. Bahkan penerbangan mungkin menimbulkan tantangan setelah ini, tetapi jika itu membuatnya menang, itu adalah harga yang pantas untuk dibayar. Biasanya, dia cukup menahannya sehingga dia bisa menembakkan 2 atau 3 ledakan tanpa masalah, tetapi tidak melawan musuh ini. Ini adalah Milim Nava, The Destroyer. Serangan itu benar, diperluas kejangkauan maksimum dan cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan pada kastornya sendiri. Tidak ada makhluk yang bisa bertahan seperti ini, begitulah yang Charilon yakini. Dia menghela nafas dalam ketika dia mencoba untuk turun ke bumi. Lalu segera bertindak menghindar ketika naluri binatangnya mengendus ancaman mematikan tepat di belakangnya. Keputusan cepat itu menyelamatkan nyawa Charilon. Darah menyembur keluar dari luka di sisinya, disebabkan oleh pedang saat diayunkan. Dia menutup luka melalui kekuatan keinginan. Dengan panik, dia berbalik.
Dia tahu tidak ada gunanya mengkonfirmasikannya, tetapi pikirannya masih tidak bisa mempercayainya. Matanya disambut oleh orang yang dia harapkan, mengambang di sana di udara, rambut merah jambu platinum mengalir. Tertiup angin saat dia membentangkan sayap naganya dengan lebar. Sekarang ada tanduk berdarah yang menonjol keluar dari dahinya, yang sama sekali belum pernah ada di sana. Pakaian minimnya, di suatu tempat di sepanjang garis, telah berubah menjadi baju besi eboni. Ah, apakah itu yang biasanya Anda lihat dalam bentuk pertempuran? Charilon baru saja kehabisan tenaga sihirnya. Keputusasaan mulai melukis atas keinginannya yang tak tergoyahkan untuk bertarung. Kamu pasti bercanda. Dia terkena itu tanpa terluka. Beri aku waktu istirahat. Itu membuatnya dalam kondisi pikiran yang aneh. Dia ingin menangis dan tertawa secara bersamaan. Kemudian, untuk pertama kalinya dalam pertempuran, Milim berbicara. Hahaha, tidak buruk. Saya suka itu. Sudah lama sejak tangan kiri saya mati rasa seperti ini. Sebagai terima kasih, saya akan menunjukkan kepada Anda sesuatu yang saya simpan. Kata-kata itu terdengar agak datar dan tidak emosional di telinga Charilon. Tetapi, bahaya yang akan datang yang mereka pertahankan tidak memberinya waktu untuk merenungkannya. Dia tidak ingin melihatnya. Dia benar-benar tidak melakukannya. Setidaknya tidak ada warganya yang ada di dekat sini. Mereka sepenuhnya dievakuasi. Tidak perlu khawatir tentang kota kastil. Charilon berpikir untuk melarikan diri dari tempat kejadian dengan kecepatan penuh. Nalurinya, yang sangat bisa dipercaya hingga saat ini, memberitahunya bahwa tinggal di sini berarti kematian.